Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik, PPK, ekopedagogi, dan kearifan lokal. Baiklah, sebelum kita memulai pemaparan materi sekarang, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfian dengan NPM 5021082. Baiklah, kita langsung ke materi pertama, yaitu pembelajaran IPS berbasis tematik. Pembelajaran IPS berbasis tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan sosial yang menekankan pengajaran materi-materi IPS dengan mengorganisasi mereka berdasarkan tema-tema atau topik tema tertentu yang relevan dan bermakna bagi siswa. Pendekatan ini berfokus pada pengintegrasian berbagai aspek dalam studi IPS seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial ke dalam satu tema atau topik pembelajaran. Konsep pembelajaran berbasis tematik dalam konteks ilmu pengetahuan IPS adalah pendekatan pembelajaran di mana materi pembelajaran IPS diintegrasikan dan disajikan kepada siswa melalui tema-tema atau topik tema tertentu yang relevan dan bermakna. Dalam pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu disiplin ilmu, tetapi menggabungkan berbagai aspek IPS seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial dalam satu kerangka tema. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep ini. Integrasi disiplin ilmu. Dalam pembelajaran berbasis tematik IPS, berbagai disiplin ilmu IPS digabungkan untuk menjelaskan dan memahami isu-isu sosial tertentu. Misalnya, jika tema adalah migrasi, siswa dapat mempelajari sejarah migrasi, dampaknya pada ekonomi, geografi wilayah yang terpengaruh, dan aspek-aspek sosial dan budaya. Pengalaman holistik. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang topik atau tema tertentu. Mereka melihat bagaimana berbagai faktor dan disiplin ilmu berintegrasi dan saling mempengaruhi. Relevan dan makna. Tema-tema yang dipilih cenderung relevan dengan kehidupan siswa, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna. Siswa lebih mungkin terlibat dan memahami pentingnya topik tersebut dalam konteks dunia mereka. Keterkaitan dunia nyata. Konsep pembelajaran berbasis tematik dalam IPS berusaha menghubungkan isi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Ini membantu siswa melihat bagaimana pengetahuan IPS dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pemahaman isu-isu sosial kontemporer. Pendekatan pembelajaran berbasis tematik dalam IPS bertujuan untuk memotivasi siswa meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia sosial yang kompleks dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan analitik dan berpikir kritis yang berguna dalam pemecahan masalah dalam kehidupan mereka. Pembelajaran IPS berbasis tematik memiliki beberapa manfaat signifikan, termasuk pengintegrasian konsep-konsep IPS dan pengembangan pemahaman kontekstual. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Pengintegrasian konsep-konsep IPS mendorong integrasi antara berbagai disiplin ilmu IPS seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Siswa dapat melihat keterkaitan antara konsep-konsep IPS yang berbeda dalam konteks tema tertentu, membantu siswa untuk memahami bahwa dunia sosial adalah suatu kesatuan yang kompleks dan saling terkait. Pemahaman kontekstual menyajikan materi IPS dalam konteks tema atau topik yang nyata dan relevan dengan kehidupan siswa, membantu siswa untuk memahami bagaimana konsep-konsep IPS diterapkan dalam situasi dunia nyata, memungkinkan siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Motivasi siswa. Tema-tema yang menarik dan relevan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena mereka melihat nilai dan relevansi dari apa yang mereka pelajari. Pengembangan keterampilan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis saat mereka menganalisis masalah-masalah dalam konteks tema atau topik. Mendorong siswa untuk bertanya, menggali, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial yang kompleks. Memfasilitasi pemecahan masalah kontemporer. Membekali siswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang aktual, memungkinkan mereka untuk merumuskan solusi yang lebih baik terhadap masalah-masalah tersebut dalam masyarakat. Pembelajaran IPS berbasis PPK. Penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati atau etik, oleh rasa, olah pikir, dan olahraga.
dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran IPS mempunyai peran penting dalam membentuk karakter siswa. Karena dalam pembelajaran IPS terdapat pembelajaran tentang peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan menjadikan siswa yang punya karakter bangsa seperti menjadi warga negara yang baik, memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, peduli akan permasalahan lingkungan, serta bertanggung jawab. Terdapat peran yang sangat penting dan saling berkaitan pada pembelajaran IPS dalam membentuk karakter siswa. Akan tetapi masih banyak perspektif masyarakat atau siswa yang menganggap pembelajaran IPS bukan suatu pembelajaran yang penting atau dalam artian memandang sebelah mata pembelajaran IPS. Sehingga tujuan serta capaian pembelajaran IPS tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditujukan. Pembelajaran IPS yang menjadi wadah ataupun sarana dalam pembentukan karakter siswa pun tidak dapat berjalan secara optimal. Salah satunya pembentukan karakter tanggung jawab yang di mana karakter tanggung jawab pada siswa merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat siswa di masa-masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, guru sebagai pengajar dalam pembelajaran IPS turut memiliki peran dalam pembentukan karakter dan moral pada siswa. Karena dalam mengajar siswa, biasanya mencontoh apa yang dilakukan guru dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru atau dapat dikatakan guru mereka merupakan role model bagi siswa. Maka selain berfokus pada pembelajaran akademik, guru juga harus memperhatikan keterampilan serta menanamkan pendidikan karakter tanggung jawab sosial pada siswa. Manfaat PPK dalam pembelajaran IPS. Peningkatan kompetensi guru. PPK dapat membantu guru IPS meningkatkan kompetensi mereka dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif, mengintegrasikan teknologi, dan mengembangkan metode pengajaran yang inovatif. Peningkatan pemahaman siswa. Melalui PPK, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek IPS, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Ini membantu mereka mengembangkan wawasan yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. PPK seringkali mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti. Keterampilan ini sangat penting dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan IPS. Penggunaan sumber daya digital. PPK seringkali melibatkan penggunaan sumber daya digital seperti video, simulasi, dan platform pembelajaran online. Ini dapat membantu siswa mengembangkan literasi digital mereka dan memahami cara mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara online. Pembelajaran aktif. Program PPK sering menekankan pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, proyek, dan penelitian. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka tentang materi IPS. Faktor penghambat dan solusi. Secara umum, tidak ada penghambat yang terlalu berarti dalam implementasi penguatan pendidikan karakter, nasionalisme, dan religius dalam pembelajaran IPS. Hambatan yang dihadapi guru IPS saat ini adalah terkait dalam upaya konsistensi dan kontinuitas dalam internalisasi nilai-nilai penguatan pendidikan karakter PPK, nasionalisme, dan religius dalam diri siswa. Hal tersebut dikarenakan tujuan akhir dari pembiasaan adalah kemampuan guru untuk mengendapkan nilai-nilai tertentu dalam alam bawah sadar siswa. Sehingga ketika siswa sudah keluar, siswa tetap melaksanakan nilai-nilai yang dipelajarinya ketika belajar. Sebagai contoh, siswa yang sudah keluar tetapi memiliki sikap hormat. Pembelajaran IPS berbasis P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar. Kurikulum Merdeka mencanangkan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebagai kegiatan kurikuler berbasis proyek dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan Pancasila, sehingga sangat sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang berpandangan bahwa pendidikan tidak akan terlepas dari nilai-nilai karakter, budi pekerti, fisik, dan pikiran, serta didik yang kelak akan menjadi manusia di masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh tokoh muda pendidikan Andriana Savitri dalam jurnal rilisan berjudul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sebuah orientasi baru pendidikan dalam meningkatkan karakter siswa Indonesia, yang mengatakan profil pelajar Pancasila yang tercantum di dalam kurikulum Merdeka berguna untuk mengembangkan karakter dan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar.
Tujuan dari penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap positif dalam siswa sehingga mereka tidak hanya memahami konsep-konsep sosial dan pengetahuan, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, etis, dan peduli terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Menanamkan nilai-nilai demokrasi, kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, dan partisipasi sosial. Pembelajaran IPS berbasis IKM. Pembelajaran IPS berbasis tematik P5 adalah pembelajaran IPS yang dikaitkan dengan tema-tema kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengalaman dan minat peserta didik. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep IPS melalui pengalaman langsung dan kontekstual. Pembelajaran IPS berbasis tematik P5 memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini berfokus pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara fisik, mental, maupun emosional. 2. Berbasis tema, 3. Interaktif, dan 4. Menyeluruh. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara utuh. Demikian paparan materi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.